Selamat pagi. Hari ini kita kuliah dasar-dasar ilmu tanah. Metode pembelajaran yang diterapkan di sini ialah metode presentasi, sehingga diharapkan seluruh mahasiswa dapat menyimak video ini dengan baik dan memberi pertanyaan kepada kelompok yang mempresentasikan materi ini. Saya harapkan untuk seluruh mahasiswa yang mengerjakan proyek ini dapat menguasai materinya, sehingga apa yang ditanyakan bisa dijelaskan dengan baik. Oke, terima kasih. Kita simak video ini dengan baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul pembahasan tentang sifat biologi tanah yang akan dibahas oleh teman saya yaitu Ismail Kasih. Waktu dan kesempatan saya akan berikan kepada Ismail. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan membahas tentang sifat biologi tanah. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Tanah merupakan suatu komponen penting dalam modal dasar pertanian. Sifat, ciri, dan tingkat produktivitas tanah sangat dipengaruhi oleh sifat kimia, fisika, dan biologi tanah. Rumusan masalah. 1.1 pengertian biologi tanah. 1.2 apa sifat biologi tanah. 1.3 organisme tanah. 1.4 pengelompokan organisme tanah. 1.5 bahan organik tanah. 1.6 faktor yang mempengaruhi bahan organik tanah. Tujuan. Adapun tujuan penulisan makalah ini agar pembaca dapat mengetahui dan memahami tentang berdasarkan latar belakang rumusan masalah yang kita ambil dalam 1.1 mengetahui pengertian biologi tanah, 1.2 mengetahui apa itu sifat biologi tanah, 1.3 organisme tanah, 1.4 pengelompokan organisme tanah, 1.5 bahan organik tanah, 1.6 faktor yang mempengaruhi bahan organik tanah. Bab 2, pembahasan. 1.1 pengertian biologi tanah. Tanah merupakan suatu komponen penting dalam modal dasar pertanian. Sifat, ciri, dan tingkat kesuburan produktivitasnya. Tanah sangat dipengaruhi oleh sifat kimia, fisika, dan biologi tanah. Biologi tanah adalah ilmu yang mempelajari makhluk-makhluk hidup di dalam tanah karena ada bagian-bagian hidup di dalam tanah, maka tanah itu disebut sebagai living style. Contohnya akar tanaman dan organisme lainnya di dalam tanah. Satu titik 2 sifat biologi tanah. Total mikroorganisme tanah. Tanah dihuni oleh bermacam-macam mikroorganisme. Jumlah tiap grup mikroorganisme sangat bervariasi. Ada yang terdiri dari beberapa individu, akan tetapi dan punya yang jumlahnya mencapai jutaan per organisme tanah. Mikroorganisme tanah itu sendirinya yang bertanggung jawab atas pelapukan bahan organik dan pendahuluan unsur hara. Dengan demikian mikroorganisme tanah mempunyai pengaruh
pengaruh terhadap sifat-sifat dan kimia tanah. Jumlah bakteri pelatuk, jumlah bakteri pelarut fosfat dalam kurung P. Bakteri pelarut atau P pada umumnya dalam tanah ditemukan di sekitar pekarangan yang jumlahnya berkisar 103 sampai 106 sel tanah. Bakteri ini dapat menghasilkan enzim penghomeostas maupun asam organik yang dapat melarutkan faktor tanah fosfat tanah yang mampu sumber fosfor yang diberikan. Jumlah fungsi tanah. Fungsi berperan dalam perubahan susunan tanah. Fungsi tidak berklorofil sehingga mereka menggantungkan kebutuhan akan energi dalam karbon dari bahan organik. Fungsi dibedakan dalam 3 golongan, yaitu ragi, kapang, dan jamur. Kapang adalah jamur mempunyai arti penting bagi pertanian. Bila tidak karena fungsi ini, maka dekomposis bahan organik dalam suatu masa tidak akan terjadi. Satu titik 3. Organisme tanah. Organisme tanah adalah semua jasad hidup yang terdapat di dalam tanah, atau disebut juga dengan organisme hidup. Klasifikasi organisme tanah. Dilihat dari pernyataan yang dari tanah, maka organisme tanah dibagi kepada 2 kelompok besar, yaitu 1. Organisme yang menguntungkan, misalnya mikroorganisme rhizome. 2. Organisme yang merugikannya, misalnya patogen, partiks, dan lain-lain. Berdasarkan jenis organisme tanah juga dibagi atas 3 kelompok, yaitu 1. Kelompok tumbuhan, 2. Kelompok binatang, 3. Kelompok virus, 4. Aktivitas organisme tanah. 1.4 Pengelompokan organisme tanah. Berdasarkan ukuran organisme tanah dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok, yaitu 1. Mikroorganisme jasad mikro yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang, berukuran kurang dari 0,2 mm per sekon. Contohnya protozoa, bakteri, jamur, prozon. 2. Mesombiota, yaitu jasad yang berukuran antara 0,2 mm per sekon dan 10 mm. Artinya jasad yang sudah dapat dilihat dengan mata telanjang, tetapi ukurannya masih kecil. Contohnya tuhun
semut, kutu, lalat. Yang ketiga, makrobiotik yaitu zasad makro yang berukuran lebih besar dari 10 mm. Contohnya cacing, tanah, keong dan lain-lain. Bahan organik tanah. Tanah bersusun dari 1 bahan padat, 2 air, 3 dan udara. Bahan padat tersebut dapat berupa bahan mineral, 2 bahan organik, 3 bahan terdiri dari partikel pasir dan debu. Satu berkenaan faktor yang mempengaruhi bahan organik tanah. Di antara sekian banyak faktor yang mempengaruhi kadar bahan organik dan nitrogen, tanah iklim tersusun dari drying set. Kedalam lapisan menentukan kadar bahan organik terbanyak temukan di lapisan atas setebal 20 cm. Buka kurung tutup kurung 15-20%. Semakin ke bawah kadar bahan organik semakin berkurang. Hal ini disebabkan akumulasi bahan organik memang berkonsentrasi di lapisan atas. Faktor iklim yang mempengaruhi adalah suhu curah hujan makin ke daerah dingin, kadar bahan organik dan N makin tinggi. Pada kondisi yang sama, kadar bahan organik dan N bertambah besar sehingga 3 kali tiap suhu tahunan rata-rata tahun 100 C. Bab 3 penutup. Kesimpulan, biologi tanah adalah sebuah studi mengenai aktivitas mikroba dan fauna beserta ekologinya di dalam tanah. Fauna tanah, biota tanah atau edofon adalah istilah yang biasanya digunakan untuk menyebut organisme yang menghabiskan sebagian besar siklus hidup di dalam tanah atau sedimen organik di atasnya. Fauna tanah yang mencakup cacing tanah, nemotoda, fungsi bakteri yang berbagi terhadap tingkat kesuburan dan struktur tanah, sehingga biologi tanah berperan penting dalam menentukan karakteristik tanah. Sifat biologi tanah terdiri dari total mikroorganisme tanah. Mikroorganisme tanah disebut mikroorganisme tanah itu sendiri yang bertanggung jawab atas pelapukan organik dan pendauran unsur hara. Jumlah fungsi tanah. Fungsi berperan dalam perubahan susunan tanah. Fungsi tidak berklorofil sehingga mereka menggantungkan kebutuhan akan energi dan karbon dari bahan organik. Total respirasi tanah. Respirasi mikroorganisme tanah mencerminkan tingkat aktivitas mikroorganisme tanah. Pengukuran respirasi
mikroorganisme tanah merupakan cara yang pertama kali digunakan untuk menentukan tingkat aktivitas mikroorganisme tanah. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Kami telah mempresentasikan hasil kerja kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.